anak akan tidur dan terbangun ketika proses kenyang dan lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sweet Mom, apa kabar? Pernah nggak sih Sweet Mom mikir kenapa kok bayi-bayi kita ini tidurnya lebih lama? Sepanjang hari dia tidur mulai pagi sampai malam. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai fase-fase tidur pada anak dan juga manfaatnya apa sih untuk tumbuh kembang anak. Manfaatnya tidur pada anak ini apa aja sih? Jadi yang pertama adalah pemulihan fisik, emosi, dan juga kognitif pada anak. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan imunitas pada anak. Kemudian yang ketiga adalah membantu pertumbuhan anak agar lebih optimal. Kemudian mengenai fase-fase tidur pada anak. Jadi pada 3 bulan pertama usia 0-3 bulan, anak akan tidur dan terbangun ketika proses kenyang dan lapar. Jadi kalau misal dia lapar, dia akan terbangun untuk menyusu ke ibunya. Kalau misal dia sudah kenyang, dia akan kembali tidur. Nah, ketika dia sudah berusia lebih dari 3 bulan, ini sudah dipengaruhi oleh terang dan gelap suatu ruangan. Jadi untuk itu ketika anak sudah berusia 3 bulan, sebaiknya kondisi ruangannya ketika anak tidur malam dalam suasana yang gelap atau temaram. Ketika dia sudah bangun, maka sebaiknya jendelanya dibuka supaya anak dapat sinar matahari yang cukup dan sebagai tanda bahwa pagi hari dan waktunya bangun. Yang orang tua harus pahami bahwa pola tidur anak memiliki 2 fase. Jadi fase yang pertama adalah fase aktif dan fase yang kedua adalah fase tidur tenang. Nah, yang pertama, fase tidur aktif ini ketika anak sudah tidur tapi masih bisa dibangunkan, atau ketika diberi rangsangan dari luar, dia masih bisa terbangun. Tapi dalam waktu 30 menit, dia akan kembali tertidur lagi. Nah, manfaatnya dari fase tidur aktif ini, dia akan meningkatkan aliran darah ke otak, kemudian membantu juga dalam pertumbuhan sel-sel syaraf, dan sebagai pemulihan emosi, fisik, dan kognitif dari anak. Kemudian yang kedua adalah fase tidur tenang. Fase tidur tenang ini bisa dikatakan sebagai deep sleep, jadi tidur yang dalam. Ketika anak dalam posisi tidur deep sleep, dia tidak akan mudah untuk dibangunkan lagi. Manfaatnya ketika anak sudah dalam kondisi deep sleep, maka tubuh akan memulihkan sel-selnya, kemudian kortisol dan adrenalin yang ada di tubuh juga menurun sehingga anak juga lebih rileks. Kemudian yang paling penting adalah hormon pertumbuhan akan meningkat pada fase ini serta dapat juga meningkatkan imunitas tubuh. Pada beberapa anak yang ketika dia tidur harus digendong dulu supaya dia bisa tidur, maka pindahkan dia ke box tidurnya ketika sudah dalam kondisi deep sleep. Karena ketika dia dipindahkan ketika masih dalam fase tidur aktif, maka dia akan mudah untuk terbangun. Kemudian bagaimana cara mengetahui apakah anak sudah dalam kondisi deep sleep? Nah, bisa dirangsang di area bulu matanya. Biasanya kan kalau misal dirangsang di tangan atau di kaki, dia kan nggak akan gerak. Coba dirangsang di bulu matanya. Kalau misal dia nggak gerak, berarti dia sudah masuk fase deep sleep. Dan boleh dipindahkan ke box supaya tidak terbangun lagi. Lalu, bagaimana kebutuhan tidur pada anak? Secara garis besar, semakin bertambahnya usia, maka akan semakin berkurang jam tidur pada anak. Kemudian, bagaimana cara menciptakan pola tidur anak yang baik? Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika usia lebih dari 3 bulan dipengaruhi oleh terang dan gelap. Jadi kalau bisa, ketika di ruangan atau di kamar, saat malam hari lampunya dimatikan atau boleh diberikan cahaya yang remang-remang. Kalau misal pagi, jendelanya dibuka, usahakan di kamar yang ventilasinya cukup sehingga terkena matahari. Jadi anak secara dini bisa membedakan mana pagi, mana siang, dan mana malam. Yang kedua adalah ketika bayi berusia 9 bulan, sebisa mungkin dia tidak akan terbangun pada malam hari karena lapar. Jadi sepanjang malam dia harus tidur yang optimal. Biasanya kalau misal bayi usia kurang dari 6 bulan atau masih ASI eksklusif kan sering terbangun kalau malam hari buat menyusu. Nah, karena usia 9 bulan ini anak udah empasi, sebisa mungkin dia tidak akan terbangun karena lapar.
Untuk itu, optimalkan pemberian empasi pada pagi, siang, dan juga sore, serta makanan cemilan saat malam hari supaya ketika dia waktunya tidur, nantinya tidak akan terbangun lagi di malam hari karena lapar. Kemudian, ketika anak usia 9 bulan, dia akan melewati fase tidur pagi 2 kali, kemudian siang tidur 1 kali. Nah, ketika fase tidur siang, usahakan anak bangun maksimal jam 4 sore atau jam 5 sore, sehingga tidur malamnya bisa sekitar jam 7 atau jam 8, tidak terlalu malam. Jadi, yang harus diketahui orang tua juga bahwa anak harus memiliki bedtime yang sama setiap harinya. Tidak peduli orang tua lagi kerja atau lagi libur. Jangan sampai ketika orang tua kerja, anak tidurnya on time jam 8, tapi ketika orang tua libur, anak tidurnya bisa jam 9 atau jam 10 malam. Nah, ini akan mengakibatkan pola tidur yang tidak baik. Untuk itu, ketika sudah dibiasakan tidur jam 7 atau jam 8 malam, biasakan seterusnya seperti itu dan pagi bangun jam 5 atau jam 6. Hal ini bisa mencukupi kebutuhan nutrisi anak dan pertumbuhannya bisa lebih optimal. Untuk anak yang di bawah usia 1 tahun yang masih sering terbangun saat malam hari, masih dikatakan wajar. Tapi kalau misal sudah lebih dari 1 tahun ke atas, kalau misal sering terbangun, perlu dievaluasi apakah anaknya lagi sakit. Mungkin dia lagi batuk pilek, atau badannya demam, atau mungkin ada gatal-gatal di tubuhnya, sehingga dia tidak nyaman saat tidur. Jadi harus dievaluasi supaya anak nggak sampai kekurangan tidur di malam hari. Kemudian yang ketiga adalah lakukan sleep hygiene sebelum anak tidur. Jadi biasakan saat malam hari, saat mau tidur, bersihkan tubuh anak, kemudian ganti bajunya, sehingga anak merasa lebih nyaman, lebih rileks, sehingga tidurnya tidak akan terganggu. Bisa juga sambil dibacakan buku cerita atau sambil dinyanyikan sebelum dia proses tidur. Nah, ketika anak sudah mulai ada tanda untuk tidur, biasanya orang tua sudah paham tanda anak mengantuk, bisa dengan mengucap mata atau mungkin rewel. Nah, tanda-tanda seperti ini sebaiknya anak langsung dilakukan sleep hygiene kemudian dibawa ke tempat tidur. Karena kalau tidak, maka anak tidak jadi mengantuk lagi dan dia nggak jadi tidur. Jadi, selain makanan sebagai sumber nutrisi, tidur juga penting untuk tumbuh kembang anak. Karena dalam fase tidur, ketika jam 11 sampai jam 12 malam, ada hormon pertumbuhan yang meningkat, sehingga tinggi badan anak lebih optimal. Jadi, pola dan fase tidur anak ini harus dipelajari orang tua. Sebisa mungkin buat pola tidur anak dari awal dia bayi. Jangan sampai ketika dia ada gangguan tidur, baru orang tua mempermasalahkan dan bingung mencari solusi dan alternatif untuk mengatasi masalah itu. Untuk itu, sejak usia anak 3 bulan ke atas, mulai ajari pola tidurnya dengan didukung kondisi lingkungan yang optimal, supaya pola tidur yang baik itu bisa bertahan hingga anak memasuki usia prasekolah bahkan sampai remaja. Nah, Sweet Mom, itu tadi manfaat tidur bagi tumbuh kembang anak. Sebisa mungkin atur pola tidurnya dan kurangi penggunaan gadget pada anak yang berlebihan. Karena jika penggunaan gadget yang berlebihan ini akan mempengaruhi pola tidur yang berakibat pada tumbuh kembang anak dan kesehatan anak. Mungkin dari Sweet Mom di sini ada yang pernah mengalami permasalahan gangguan pada anak dan sudah mengatasi gangguan pada ini, boleh share di kolom komentar. Atau mungkin dari Sweet Mom di sini ada beberapa pertanyaan mengenai pola tidur pada anak atau gangguan pada tidur anak, boleh juga ditulis di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya.